Hai teman-teman, tahukah kalian apa itu jual beli? Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang artinya dia tidak akan bisa terlepas dari kehidupan orang lain. Manusia tidak akan bisa menyelesaikan persoalan hidupnya sendirian. Ketika mereka lapar dan memerlukan makan, bisakah mereka melakukannya sendiri? Bukankah untuk bisa mendapatkan makanan, mereka memerlukan orang yang membuatkan makanannya, atau paling tidak yang membuatkan bahan untuk makanannya? Salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka saling mencukupi kebutuhannya dengan cara melakukan transaksi jual-beli. Kegiatan jual beli ini pada umumnya telah dilakukan sejak dahulu kala dengan berbagai macam sistem, mulai dari barter, uang komoditas, hingga uang kertas sebagaimana yang lazim digunakan sekarang, meskipun pada akhirnya masyarakat telah masuk ke era cashless society. Ini adalah era di mana uang kertas yang biasa dipegang dalam genggaman tangan ataupun dalam saku tidak lagi terasa, karena mereka telah berubah menjadi bentuk digital. Maka, alat pembayaran sekarang menjadi e-payment seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan sebagainya. Jadi, pengertian jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi rukun-rukun dalam jual beli. Nah, rukun-rukun dalam jual beli yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Keempat, ada nilai tukar barang. Dan yang kelima, adanya ijab dan qabul. Selain rukun, juga terdapat syarat dalam jual beli. Syarat jual beli dalam Islam mengikut pada rukun yang telah disertakan dalam jual beli. Rukun-rukun yang disebutkan sebelumnya akan sempurna apabila diiringi dengan syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama yaitu syarat orang yang sedang berakad, antara lain berakal. Maksudnya, orang gila atau orang yang belum mumayyiz tidak sah. Dan yang mengerjakan akad tersebut harus dengan dua orang yang berbeda. Yang kedua yaitu syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul. Semua ulama sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Dan syarat yang ketiga yaitu syarat barang yang diperjualbelikan harus tampak, dapat bermanfaat dan dimanfaatkan, dimiliki sendiri oleh penjual, dan diserahkan ketika akad berlangsung. Jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu jual beli batil dan jual beli fasid. Jual beli batil yaitu segala jenis jual beli yang terdapat kekurangan baik rukun maupun syaratnya, tempatnya, atau jual beli yang tidak disyariatkan baik aslinya atau sifatnya.
Contohnya yaitu jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum berakal, orang gila, atau barang yang najis atau haram, seperti jual beli khamar atau minuman yang memabukkan. Sedangkan jual beli fasid yaitu jual beli yang sesuai dengan syarat dan rukunnya, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syarak pada sifatnya. Oke teman-teman, setelah ini kita akan membahas pertanyaan beserta jawaban seputar jual beli. Pertanyaan pertama, apa hukum jual beli dengan menambah harga keuntungan atau balik modal suatu benda? Misal harga awal 5.000 menjadi 5.500 atau 6.000. Apakah diperbolehkan dalam Islam? Hukum jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam dan tidak termasuk riba. Para ulama juga memperbolehkan memberikan tambahan harga untuk suatu barang dagangan selama hal itu tidak melanggar syariat Islam. Rasulullah juga telah mencontohkan kepada umatnya untuk mengambil keuntungan dalam jual beli sesuai dengan sabda beliau yang artinya, Nabi Muhammad SAW berniaga dari kafilah yang datang, lalu beliau memperoleh keuntungan beberapa ukiyah. Kemudian beliau membagi-bagikannya kepada janda-janda Abdul Muthalib. Lalu beliau bersabda, "Aku tidak akan membeli suatu perniagaan yang aku tidak mendapatkan harganya atau keuntungannya." Nah, terkait dengan batasan keuntungan, menurut syariah tidak ada batasan keuntungan maksimal yang ditetapkan. Pedagang bisa memasang keuntungannya sendiri sesuai dengan keinginannya, selama tidak mengganggu perekonomian masyarakat. Tetapi, menurut sebagian ulama, menetapkan batasan dalam mengambil keuntungan adalah sepertiga dari modal. Pertanyaan yang kedua, apakah hukum jual beli online diperbolehkan dalam Islam? Jual beli online pada prinsipnya sama seperti jual beli offline. Namun, yang membedakan adalah proses transaksi atau akad dan media utama dalam proses tersebut. Hukum asal jual beli adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena itu, hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, yaitu bentuk transaksi yang pembayarannya ditangguhkan, tetapi penyerahan barang disegerakan atau dapat pula dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam bertransaksi atau jual beli online diperbolehkan selama yang pertama, produk yang dijual halal dan baik barangnya. Kedua, kesesuaian harga dengan kualitas barang. Ketiga, jujur antara penjual dan si pembeli. Keempat, status atau biodata penjual dan pembeli haruslah jelas. Jual beli online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, seperti kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya, serta dalam pelaksanaannya memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli. Pengertian jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Rukun jual beli yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang yang dijual, ada nilai tukar barang atau uang, dan adanya ijab dan qabul. Jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi dua, yaitu jual beli batil dan jual beli fasid.